Karena anaknya nabrak orang mati 7 kan. Ya kan? Walaupun dihukum ya nggak masalah. Kenapa? Saya udah minta maaf. Dia udah maafin saya. Kalau maaf dalam Islam itu udah kata maaf. Idul Fitri, Idul Adha, maaf lahir batin. Nggak bawa materai, nggak bawa notaris. Nggak di depan polisi. Begitulah makna daripada maaf. Dia udah maafin. Dia bilang nggak jadi. Nggak pernah. Padahal pernah. Faktanya ada. Sidangnya ada. Beritanya ada. Kan apalagi. Perlawanan Farhad tak kendur. Ia juga tidak akan menghilangkan kebiasaan menulis hal ihwal yang dianggap kontroversi yang membuat kuping orang lain panas melalui sosial media. Semoga saya gagal masuk penjara dan semoga Dhani, Ahmad dan teman-temannya sukses masuk penjara. Oh, saya tetap begitu, itu layaknya ya. Siapa aja bapak bodoh di Indonesia kita hajar. Kita nggak mau ada korban kebodohan-kebodohan orang tua yang memanjakan anaknya dengan kunci mobil untuk keren-kerenan. Nggak ada. Padahal salah satu butir keputusan pengadilan menyebutkan bahwa status Farhad bisa dinaikkan menjadi hukuman tahanan kurungan bila kembali mengulangi perbuatannya. Saya kecewa sama hukum sih enggak. Ini kan kita kan belum melakukan usaha untuk usaha untuk penegakan hukum ya. Dengan surat ini kita berikan kepada kejaksaan, itu adalah usaha kita dalam upaya penegakan hukum supaya si tersangka ini tidak melakukan tindak pidana pelanggaran hukum yang lain. Saudara tersangka ini memang memberikan jalan kepada kejaksaan untuk akhirnya bisa menahan. Gitu. Menurut saya ya. Jadi ada alasan untuk bisa menahan. Kalau kemarin mungkin belum ada alasan yang kuat ya. Kalau sekarang saya rasa kejaksaan udah ada alasan yang kuat. Karena anaknya nabrak orang mati 7 kan. Ya kan? Walaupun dihukum ya nggak masalah. Kenapa? Saya udah minta maaf. Dia udah maafin saya. Kalau maaf dalam Islam itu udah kata maaf. Idul Fitri, Idul Adha, maaf lahir batin. Nggak bawa materai, nggak bawa notaris. Nggak di depan polisi. Begitulah makna daripada maaf. Dia udah maafin. Dia bilang nggak jadi. Nggak pernah. Padahal pernah. Faktanya ada. Sidangnya ada. Beritanya ada. Kan apalagi. Perlawanan Farhad tak kendur. Ia juga tidak akan menghilangkan kebiasaan menulis hal ihwal yang dianggap kontroversi yang membuat kuping orang lain panas melalui sosial media. Semoga saya gagal masuk penjara dan semoga Dhani, Ahmad dan teman-temannya sukses masuk penjara. Oh, saya tetap begitu, itu layaknya ya. Siapa aja bapak bodoh di Indonesia kita hajar. Kita nggak mau ada korban kebodohan-kebodohan orang tua yang memanjakan anaknya dengan kunci mobil untuk keren-kerenan. Nggak ada. Padahal salah satu butir keputusan pengadilan menyebutkan bahwa status Farhad bisa dinaikkan menjadi hukuman tahanan kurungan bila kembali mengulangi perbuatannya. Saya kecewa sama hukum sih enggak. Ini kan kita kan belum melakukan usaha untuk usaha untuk penegakan hukum ya. Dengan surat ini kita berikan kepada kejaksaan, itu adalah usaha kita dalam upaya penegakan hukum supaya si tersangka ini tidak melakukan tindak pidana pelanggaran hukum yang lain. Saudara tersangka ini memang memberikan jalan kepada kejaksaan untuk akhirnya bisa menahan. Gitu. Menurut saya ya. Jadi ada alasan untuk bisa menahan. Kalau kemarin mungkin belum ada alasan yang kuat ya. Kalau sekarang saya rasa kejaksaan udah ada alasan yang kuat. Beberapa tahun sudah Maya Estianty menepi dari panggung musik. Ia bahkan banting setir dari dunia musik. Maya hijrah berbisnis. Namun fokus Maya menjadi seorang pengusaha nyatanya tak mampu membendung hasrat yang sesungguhnya sebagai seorang musisi. Maya pun kembali merilis album baru bersama duo Pasto dan beberapa artis muda termasuk putra bungsunya Dul. Sebenarnya yang dirilis adalah albumnya duetnya, album Pasto with the Stars. Aku sebagai eksekutif produser atau labelnya yang menggawangi mereka bikin rekaman kayak misalnya Pasto dan with the Stars itu misalnya kayak Prilly, terus kemudian ada Kevin Julio duetnya sama Pasto ya, sama kemudian ada Jessica Mila, ada sama Dul, sama Mecan, sama Maya, sama Yuni Syara.
Ferel. Jadi Pasto ini duet sama mereka ini gitu. Kembalinya Maya ke ranah hiburan kali ini bukan lagi sebagai penyanyi, melainkan pebisnis yang mencintai musik. Udah, aku sih support full ya. Kayak misalnya ambil alat tuh DJ, gak dibalikin sampai tahun ini, berapa tahun tuh di rumah dia tuh, yang nongkrong di Pondok Indah kan. Ya aku artinya support ya. Kemudian kayak misalnya dulu minta gitar, aku beliin gitar. Kemudian dia mau pakai studio aku. Sampai pada akhirnya aku udah males main musik karena studio di rumah itu dikuasain dulu abis. Jadi aku pada akhirnya ya udahlah aku jadi pedagang aja deh. Pensiun jadi musisi karena apapun yang saya miliki dikuasain anak-anak. Jadi pada akhirnya ya aku sebagai ibu ya udahlah aku beralih aja dunia usaha. Jadi ya nggak akan diganggu kan karena mereka belum ngerti. Jadi ya udah gitu. Dalam memproduksi album duo Pasto, Maya juga merekrut para artis muda seperti Prilly Jessica Mila dan Kevin Julio. Tak hanya itu, Dul putra bungsunya menjadi kejutan di album terbaru Pasto yang diproduksi Maya. Dul juga ikutan nyanyi di situ karena memang anak Pasto sendiri yang mau Dul nyanyi di situ agar memberikan sebuah sentuhan yang lain daripada lagu-lagu Pasto sebelumnya. Gitu. Dan kebetulan memang jadinya beda jadi rock gitu. Jadi tambah rock, malah di satu album itu yang jadi berbeda di lagunya yang duet sama Dul karena jadi rock and roll gitu, banget gitu. Pengen, karena kan posisi rumah kosong terus. Kadang-kadang gitu ini kan ada sisi melankolisnya. Sama-sama terkenal, sama-sama punya pesona, itulah yang kini tampak dari penampilan Al-Ghazali dan ibundanya Maya Estianty. Secara fisik, keduanya sama-sama memukau mata. Dalam karir pun langkah mereka nyaris berada di satu garis. Maka inilah fakta unik seputar kesamaan dan perbedaan Maya Estianty dan Al-Ghazali buah hatinya. Pertama, Maya dan Al sama-sama terobsesi menjadi seorang disc jockey. Bedanya jika kini Maya mulai mengurangi aktivitas menjadi disc jockey karena kesibukan yang kian padat, Al justru baru jatuh cinta dan sedang tergila-gila pada keterampilan mengolah musik itu. Dan yang tak bisa dipungkiri, bakat menjadi disc jockey itu diwarisi Al dari ibunda tercinta. Selain sama-sama menyukai pekerjaan sebagai disc jockey, Al dan Maya juga sama-sama piawai bermain musik, terutama alat musik gitar. Konon keterampilan yang satu ini diserap dari satu sumber yang sama. Dan sumber itu tidak lain adalah Ahmad Dhani, ayah Al dan mantan suami Maya Estianty. Buah memang selalu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebagai putra pasangan musisi, Al mewarisi banyak sekali bakat dari kedua orang tuanya. Selain piawai memainkan alat musik, Al juga mulai menunjukkan bakat mencipta lagu. Dan tak bisa dipungkiri, bakat yang satu ini juga menular dari sang ayah Ahmad Dhani. Selalu menurun secara natural. Maka meskipun tinggal bersama ayahnya, Al diam-diam banyak mengikuti jejak ibundanya Maya Estianty. Selain mencipta lagu, menggeluti